Saudara, berbagai kalangan buruh memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day, salah satunya buruh yang bekerja di bidang jasa dan retail di bawah naungan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia, Aspek Indonesia. Sejumlah tuntutan pun sudah dipersiapkan para buruh di bidang jasa dan retail. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Junaidi Saputra bersama Presiden Aspek Indonesia. Saudara, hari ini merupakan Hari Buruh ataupun May Day yang jatuh di tanggal 1 Mei 2025. Berbagai kalangan buruh tengah memperingati hari ini, saudara, di mana titik kumpul atau diselenggarakannya peringatan Hari Buruh yakni di Monas, Jakarta Pusat. Seperti yang sudah bersama dengan saya saat hari ini dari tim Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia. Kita akan tanya bagaimana persiapan, bagaimana tuntutan, dan bagaimana nanti jalannya peringatan Hari Buruh ini dari tim Aspek Indonesia. Bersama dengan saya Presiden Aspek Indonesia, Pak Rusdi. Sehat, Pak? Sehat, Alhamdulillah. Salam perjuangan buat kaum buruh Indonesia pada May Day 2025 ini. Luar biasa. Semangatnya di belakang juga sudah luar biasa, Pak Rusdi. Pak Rusdi, untuk tahun ini apa sih yang menjadi pembeda untuk peringatan May Day, Pak Rusdi? Ya, Alhamdulillah pada May Day ini ada sesuatu yang beda nih. Yang pertama adalah Presiden Prabowo Subianto akan hadir bersama buruh di Monas pada May Day tahun ini. Setelah hampir sekitar 63 tahun, ya, Presiden Indonesia tidak bersama buruh pada May Day. Ya, terakhir itu Pak Soekarno, Presiden kita yang luar biasa pada tahun 1962. Itu yang membedakan. Yang kedua adalah dengan hadirnya Pak Prabowo Subianto dalam May Day bersama buruh ini, inilah simbol kembalinya harapan bagi buruh Indonesia untuk bisa hidup lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih terlindungi. Nah, itu yang beda tuh. Kami merasakan ada suatu harapan baru. Karena terbukti Pak Prabowo dalam 8 bulan ini, ya, ada 3 kebijakan setidaknya yang membuat harapan kami itu muncul kembali. Yang pertama adalah adanya kenaikan upah minimum 6,5%. Ini sebuah terobosan, ya. Kalau pakai aturan lama, ya, itu nggak segitu. Yang kedua adalah adanya kebijakan buat para ojol nih, ya, bantuan hari raya. Ya, ini juga sebuah terobosan. Yang ketiga adalah terkait maraknya PHK juga sudah ada kebijakan, yaitu membentuknya Satgas PHK. Nah, kita harapin ada gebrakan-gebrakan baru lagi, ya, yang kita tunggu. Karena selama ini kita kenal, ya, selama interaksi saya dengan Pak Prabowo sejak 2013, beliau adalah orang yang luar biasa, punya komitmen terhadap orang kecil, petani, termasuk kaum buruh Indonesia. Ya, beliau ingin buruh Indonesia bisa hidup sejahtera. Kenapa? Karena Indonesia negara besar, Indonesia negara yang sangat kaya raya. Selama saya berinteraksi lah, lebih 10 kali saya ketemu secara informal, ngobrol, makan, segala macam. Beliau sekali lagi orang yang sangat luar biasa. Selama ini dekat dengan buruh, ya, kemudian perhatian, dan dibuktikan ketika beliau menjadi presiden, 3 kebijakan awalnya luar biasa. Karena hari ini kan juga turut hadir juga tadi Pak Presiden, seperti Pak Rusdi kasihkan juga. Apa sebenarnya tuntutan yang nanti akan disampaikan? Ya, ada satu pesan kami pada May Day tahun 2025 ini kepada Pak Prabowo, yaitu kubur Omnibus Law dan lahirkan undang-undang ketenagakerjaan yang pro terhadap buruh. Ya, kenapa? Karena 10 tahun terakhir ini dan puncaknya lahirnya Omnibus Law, ya, pemerintah tidak berpihak pada kaum buruh dengan logika ingin meningkatkan investasi untuk menciptakan pekerjaan. Yang dilakukan adalah menghancurkan perlindungan kaum buruh, menghancurkan kesejahteraan kaum buruh agar investor datang. Nah, itu yang kita minta rubah. Ruh dari undang-undang ketenagakerjaan adalah seharusnya sesuai dengan cita-cita besar bangsa ini yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 45 pembukaannya. Semangatnya adalah mencerdaskan, melindungi, mensejahterakan. Dan kemudian negara juga hadir dalam setiap penyelesaian persisihan perburuhan. Negara, ketika kalau ada orang PHK, negara hadir. Ya, negara hadir termasuk bertanggung jawab untuk mencarikan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Itu poinnya. Yang kedua adalah secara turunannya, kita ingin adanya perlindungan bagi kaum buruh, yaitu dengan menghilangkan outsourcing. Setidaknya adalah meminimalisir outsourcing, penggunaan current kontrak, ya, termasuk juga adalah memberesin tuh, ya, sistem buat ojol. Kemitraan itu adalah kemitraan palsu, bohong banget. Terakhir adalah juga pemagangan yang
hari ini menyisakan para ibu, karena orang udah lulus kuliah, lulus sekolah, tapi statusnya masih magang. Kita nggak mau pemagangan ini adalah pintu dari perbudakan. Yang terakhir adalah kita minta kesejahteraan para buruh, yaitu benahi sistem upah minimum, ya, kemudian juga benahi juga jaminan sosial. Tingkatkan lagi Pak Prabowo nih. Ini sudah ada makanan gizi gratis. Nah, kita juga pengen kalau bisa kesehatan gratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu harapan kami, dan kita minta DPR juga serius nih. Karena Pak Prabowo dan juga menakernya Pak Yasirli juga sudah serius. Nah, kita juga pengen DPR juga serius. Berarti berbagai lini begitu ya untuk memperhatikan nasib buruh begitu ya Pak Rusdi. Oke, kalau lihat dari acara hari ini bergerak ke Monas nanti jam berapa Pak Rusdi? Ya, hari ini kita sesaat lagi akan bergerak ke Monas bergabung dengan setidaknya ada 200.000 buruh yang sudah siap-siap menuju Monas. Kita sambut May Day tahun ini dengan sukacita karena hadirnya Pak Prabowo dan hadirnya harapan bagi kaum buruh Indonesia. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Pak Rusdi, nanti dari aspek Indonesia sendiri ada berapa total yang akan turut ikut? Ya, ini kita perwakilan aspek Indonesia adalah sebuah federasi yang akan menjadi konfederasi di sektor jasa. Hari ini kita insya Allah kurang lebih ada sekitar 1.500-an nih. Kita masih nunggu teman-teman yang datang dari Bekasi dan juga Kerawang. Terima kasih Terima Pak Rusdi, kasih. sebelumnya semangat. Terima kasih. Aspek Indonesia satu, berjuang sejahtera. Aspek Indonesia satu, berjuang sejahtera. Terima kasih semuanya, semangat hari ini. Itu tadi saudara pemaparan dari Muhammad Rusdi selaku Presiden dari Aspek Indonesia terkait dengan peringatan Hari Buruh hari ini. Kalau kita ingat kembali terkait dengan perjuangan peringatan Hari Buruh, tentunya ini adalah sebagai simbol perjuangan dari teman-teman buruh khususnya untuk terkait dengan nasib yang lebih baik. Kita akan lihat jalannya peringatan Hari Buruh ini seperti apa, karena nanti juga akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara demikian, Nanda Aprilia, Junadi Saputra, Kompas TV, Jakarta melaporkan.